Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penyusunan Anggaran Biaya Overhead Pabrik atau BOP, yang beranggotakan 1. Muhammad Fuad Septian dengan NIM 2019-11291. Yang kedua, Rizky Yanuar dengan NIM 2019-11305. Yang ketiga, Niko Maulana Utama dengan NIM 2019-11326. Yang keempat, Yusa Arfi Dwi Anggara dengan NIM 2019-11331. Yang kelima, Maulana Indra Lesmana dengan NIM 2019-11340. Anggaran biaya overhead atau BOP. Biaya overhead pabrik atau BOP, biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung, meliputi 1. Bahan baku tidak langsung. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, semua biaya pabrik lainnya, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Tujuan penyusunan anggaran BOP: mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead. Memahami biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Umumnya, biaya ini dimiliki oleh setiap perusahaan dan berasal dari divisi pendukung produksi dalam perusahaan. Contoh biaya overhead pabrik sebut saja seperti biaya untuk fasilitas tambahan dalam proses produksi, biaya asuransi, pajak. 1. Memberi informasi rincian alokasi biaya. Melalui BOP, bisa memperoleh informasi detail terkait alokasi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan begitu dapat merencanakan anggaran dengan lebih tepat. 2. Mengelola dan mengawasi pengeluaran. Dengan adanya BOP ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengawasi pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. 3. Memudahkan penentuan harga pokok. BOP cukup mempengaruhi penentuan harga suatu produk meskipun tidak terkait langsung dengan produksi, tetapi keberadaan BOP tetap harus dipertimbangkan. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Perencanaan biaya yang baik harusnya dipusat pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dan dari pengelolaan tersebut. Anggaran biaya biasanya dibuat bersama dan digabungkan dalam sebuah rencana, yaitu disebut rencana harga pokok produk. Anggaran melakukan semua biaya produksi yang dapat diverifikasi baik secara langsung atau melalui lokasi. Untuk seperti produk, rencana penjualan, persediaan akhir, tingkat penjualan awal, rencana produk, anggaran BBB, anggaran BTKL, anggaran BOP, pada topik anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja langsung telah dilakukan secara mendalam. Mengenai rencana biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung, manajer sebelumnya menjalankan perencanaan dan pengendalian terhadap penjualan secara sebuah kewajiban. Hal lain dilakukan untuk mempertahankan biaya yang wajar demi tercapainya tujuan dan program-program yang telah direncanakan perusahaan. Pahami biaya beban usaha. Biaya adalah pengeluaran atau nilai pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat di masa depan dari suatu perusahaan atau jasa umumnya. Elemen biaya atau CON akan dilakukan satu kali aja oleh perusahaan, yaitu saat membeli atau menciptakan barang atau jasa. Yang dimaksud biaya-biaya di dalam termasuk ongkos kirim. Beban adalah penurunan
nilai ekonomi yang berdampak kepada penyusutan nilai akhir dan berkurangnya pendapat beban atau ekspres meringankan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan untuk menjaga kegiatan usaha dan memperoleh pendapatan. Anggaran biaya beban usaha. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung memperoleh produk untuk perusahaan yang memproduksi langsung. Produksinya seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia, yaitu membantu menyelesaikan produk seperti mandor, manajemen produksi, penyelian dan lain-lain. Upaya untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya tenaga kerja standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah tansiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dan suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu, mengadakan transiran yang wajar. Selanjutnya, tarif standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar A. Perjanjian dengan organisasi karyawan, B. Dapat umpan masa lalu yang dihitung secara rata-rata, C. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal, misalkan jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam dan tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan per jam Rp500. Dengan demikian biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk untuk membuat satu botol kecap sama dengan 0,1 jam, 500 sama dengan 50. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.